Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tiara Nurul Hidayah dari kelas Konten Digital Spesialis C. Baiklah, saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Lamadu Kelang Kesatria yang Memerdekakan Tanah Wajo dan Rakyat, yang berasal dari daerah saya, yaitu Kabupaten Wajo yang ada di Sulawesi Selatan. Lamadu Kelang mengumpulkan kekuatan persenjataan dan armada yang berkekuatan perahu jenis Bintar. Perahu ini sengaja dipilih karena bisa cepat dan laju digerakkan. Perahu yang digunakan tersebut dilengkapi dengan meriam-meriam baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan Lamadu Kelang dibagi atas dua kelompok, yaitu pasukan laut marinir yang dipimpin oleh Labana Toasa atau Kapitang Laut, dan pasukan darat dipimpin oleh Panglima Puana Pak Bola dan Panglima Cambang Balolo. Pasukan istimewa tersebut seluruhnya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan antara Johor dengan Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, Makassar, serta Bugis Pagatan. Armada Lamadu Kelang berangkat menuju Makassar melalui Mandar dan kemudian terlebih dahulu mampir di Pulau Sabutung. Dalam disertasi Nordin dipaparkan bahwa dalam perjalanan menuju Makassar, dua kali armada Lamadu Kelang diserang oleh armada Belanda, yaitu pada tanggal 8 Maret 1734 dan 12 Maret 1734. Dalam catatan Raja Talo diberitakan bahwa armada Belanda yang terdiri dari 6 buah perahu perang dapat dipukul mundur. Perang ini berlangsung selama 2 hari. Lontara Sukuna Wajo menyatakan bahwa ketika armada Lamadu Kelang sedang berlayar antara Pulau Lalay dan Rotterdam, pasukan Belanda yang berada di benteng tersebut menembakinya dengan meriam-meriam. Armada Lamadu Kelang membalas tembakan meriam itu dengan gencar. Gubernur Makassar Johatan Santi 1733 sampai 1737 mengirim satu pasukan orang-orang Belanda yang ditemani oleh Ancak Baeda Kapitang Melayu menuju Pulau Lalay. Hampir seluruh pasukan tersebut ditewaskan oleh Lamadu Kelang bersama pasukannya. Melalui pelabuhan Goa, dia diterima oleh kawan seperjuangannya I Mapasempe Daeng Mamaro Karaeng Bonto Langkasa yang sebelumnya sudah dikirimi surat. Lalu kemudian Tumak Bicara Buta atau Mangkubumi Kerajaan Goa, I Megana juga datang menemui Lamadu Kelang. Kemudian diadakanlah pertemuan yang membicarakan rencana strategis dan taktik menghadapi tentara Belanda. Setelah armada VOC tidak dapat mengalahkan armada Lamadu Kelang, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di ujung Palete. Ratu Bone W. Batarutoja yang merangkap jabatan Datu Sopeng sejak tahun 1667 menjadi sekutu Belanda, mengirimi pasukan untuk menghadang armada Lamadu Kelang dan menyampaikan bahwa Topasalana Bone atau orang bersalah terhadap Bone dilarang masuk melalui Sungai Cenrana. Suruhan Lamadu Kelang menyampaikan balasan bahwa Lamadu Kelang Sultan Pasir menghormati raja perempuan dan tidak akan melalui Sungai Cenrana, tetapi melalui Doping atau wilayah Wajo ke Singkang. Dalam musyawarah dengan Arum Bone merangkap Datu Sopeng, Arum Matawa Wajo mendapat tekanan dari Raja Bone untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan masuk. Arum Matawa Wajo menjawab bahwa berdasarkan perjanjian pemerintahan di Lapadepa antara Arum Sautandre Latirengeng Tetaba dengan rakyat Wajo 1476 yang berbunyi Wajo adalah negeri mereka di mana hak-hak asasi rakyat dijamin. Dengan melalui proses negosiasi dan dengan persiapan yang mantap, Lamadu Kelang dengan pasukannya masuk melalui Doping.
tanggal 24 Mei 1736 ditambah dengan pasukan 100 orang Wajo, sehingga diperkirakan kurang lebih 700 orang ketika tiba di Sengkang. Karena Lamadukelam masih menghormati hukum adat Teluk Pocoe atau persekutuan antara Wajo, Sopeng, dan Bone, dia berangkat ke Tosora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan 1.000 orang. Tuduhan pun dibacakan yang isinya mengungkap tuduhan perbuatan Lamadukelam mulai dari sebab meninggalkan negeri Bugis sampai pertempuran yang dialaminya melawan Belanda. Lamadukelam lalu membela diri dengan alasan-alasan rasional dan menyadarkan akan posisi orang Bugis di hadapan Belanda. Karena demikian, maka tidak mendapat tanggapan dari Majelis Pengadilan Teluk Pocoe. Lamadukelam kemudian ke Peniki memangku jabatan Arung yang diwariskan ayahnya. Namun dalam perjalanan tidak dapat dihindari terjadinya peperangan dengan kekalahan di pihak pasukan Bone. Lamadukelam dijuluki Peta Pamaredekangi Wajona atau Wajoe, yang artinya tuan yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Karena Laselewangan pemangku Arung Matua Wajo usianya sudah cukup lanjut untuk menyelesaikan segala persoalan, maka melalui suatu mufakat Arung Enenge atau Dewan Adat, ia diangkat sebagai Arung Matua Wajo. Pengangkatannya di Paria pada hari Selasa tanggal 8 November 1736. Dalam pemerintahannya tercatat berhasil menciptakan strategis pemerintahan yang cemerlang yang terus-menerus melawan dominasi Belanda dan membebaskan Wajo dari penjajahan diktat kerajaan Bone. Juga keberhasilan memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Wajo. Itulah tadi sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah saya, yaitu Kabupaten Wajo. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.